satu mata kuliah itu berarti apa namanya? Kan bisa 14 pertemuan kan? Nah, yang 14 pertemuan itu 3 orang. Juga ada juga yang 8 pertemuan, jadi 5 orang. Oh iya. Untuk pembagiannya nggak ada kendala lah ya. Mungkin untuk apa profesionalitasnya aja mungkin daripada teman-teman. Oke, ini ada runutan tentang pembahasan malam ini nih. Yang pertama tuh absensi. Kalau ketua kelas terkait absensi gimana, aman kan? Aman. Aman. Sebenarnya setiap kuliah tuh ada absensinya, cuman dengan apa? Dengan sistem screenshot dia. Jadi ketahuan kan itu dosen kapan nggak tahu kapan absensinya. Bisa jadi ketika apa namanya lagi belajar dosen screenshot terus dikirim di grup ada kita absensinya gitu. Cuman secara absensi format yang khusus itu belum ada. Jadi itu absensi belum ada. Kenapa demikian? Karena pertama bisa jadi ada yang masuk dulu habis itu keluar lagi gitu kan. Atau bisa jadi dia ikut dari awal sampai akhir itu lebih bagus kan. Makanya inisiatif para dosen itu dia screenshot tanpa diketahui oleh kalian kan nggak mungkin sinyal ya teman-teman ya. Iya, tidak ada sinyal. Iya ya, bentar ya, tungguin aja ya. suaranya kepotong-potong. Sinyal, iya Ustaz, sinyal. Potong-potong. Mau Sekarang diulang masih? lagi. Lancar sekarang. Ya untuk absensi itu dikuasai oleh dosennya masing-masing. Jadi pasti absensi itu di screenshot. Dan itu pun nanti dikirim kepada kita di grup tuh. Jadi siapa aja ketahuan yang absen, yang hadir apa yang nggak hadir. Kemudian untuk sistemnya itu tidak terlalu mengekang, dalam artian mengekang tuh apa namanya? Oh, kamu harus kuliah dong, kamu harus kuliah enggak. Ini kita lihat inisiatif daripada mahasiswa. Jadi yang butuh ilmu itu siapa? Dosen apa kalian gitu kan? Kalau kita mau pakai sistem yang disiplin bisa aja. Berapa kali nggak masuk pertemuan dengan izin nggak jelas, udah kita kick gitu kan. Toh yang butuh kan kalian bukan kita. Cuman karena apa niatan daripada Kia itu ya udah kita lihat dulu aja untuk satu semester ini gimana responnya. Insya Allah nanti ini jadi pertimbangan buat teman-teman yang lain juga, entah kelas A, angkatan 2, angkatan 1 itu pun begitu. Itu absensi ya. Kemudian tugas kelompok. Tugas kelompok itu yang menjadi kendala apaan? Monggo yang lain kalau mau usul. Terkait tugas kelompok apa yang jadi kendalanya? Apa ada yang nggak mengerjakan? Atau gimana gitu? Minimal
untuk tugas kelompok itu, misalkan kuliah hari Jumat, hari Kamis makalah udah beres ya. Saya kan ada grup ini para ketua kelompok tuh. Kalaupun belum ada itu ya, itu udah menjadi suatu udah menjadi suatu pelanggaran. Masa dari satu kelompok itu semuanya kompak gak bikin makalah gitu kan, itu menjadi suatu yang gak betul lah. Nah, tugas kelompok silahkan kebagian nanti, misalkan kelompok A 3 orang ya, yang 3 orang itu koordinasi sekalipun lewat WA ataupun bikin grup dadakan gitu terkait kelompok supaya pembagiannya lebih jelas kan. Itu masalah teknis, kembali kepada kalian. Kita nggak mungkin nggak mungkin terlalu mendalami ke sana supaya menuntut kalian untuk dewasa juga ya. Iya, kadang kan kelompok tersebut tuh susah dihubungin gitu. Makanya itu Bingung bagi-bagi. Pertama, sebenarnya kalau untuk ngechat itu nggak ada urusan ini ya, nggak ada urusan sinyal, kayaknya sinyal kecil juga kalau untuk chat kayaknya masuk gitu kan. Nanti di ini aja yang beberapa kali sulit dihubungi, entah di alasannya apa, di ini aja japri ke saya namanya gitu kan, nggak apa-apa. Gak usah ini ya, karena nanti merepotkan ke yang lain. Kita kita nungguin dia supaya bagiannya dikerjain ya nggak dikerjain, sedangkan waktunya udah mau habis kan, itu repot. Akhirnya makalahnya nggak beres gitu kan. Untuk sebulan 2 bulan ini nggak apa-apa lah ya, tapi untuk dari sekarang sampai nanti itu udah mulai profesional gitu loh. Ya emang harus agak capek sih ya, karena kita nggak pernah ketemu gitu loh. Kalau pernah ketemu kan enak, nanti tegur sapanya juga kan enak, ngingetin secara ngegas juga kan, kalau langsung kan enak gitu. Tapi kalau kita sekarang telepon terus ngegas tuh kayaknya kesannya gimana ya kalau lewat ini tuh. Ya begitulah lu kali punya kuliah online tuh ya. Tapi mudah-mudahan dengan wasilahnya kuliah online itu, hajat dari kiai itu terlaksanakan, kalian dimudahkan juga ya. Makanya silahkan chemistry-nya dibangun oleh kalian sendiri. Nanti kalau misalkan ada orang yang dihubungi beberapa kali nggak bisa, chat saya aja, kirim nomornya gitu kan. Karena nanti ada daftar-daftar orang yang nggak pernah kuliah, yang masuk 4 kali bolos tuh ada. Itu tugas kelompok, mungkin kendalanya itu ya, sulit dihubungi orangnya kan. Iya Ustaz. Nggak sulit dihubungi. Kemudian Ketika presentasi tiba-tiba hilang, jadi otomatis ya begitu Ustaz. Ya. Mengasingkan Jadi diri. kita kan sudah menyiapkan paragraf pertama, ternyata bagian dia malah hilang begitu, tidak jadi dihubungi. Otomatis kita baca dadakan. itu apa sinyal mungkin? Katanya sinyal ya, kita maklum. Cuma keseringan mungkin. Iya, sebenarnya kalau udah ketahui keseringan masalah sinyal, coba dia tuh ada usahanya sendiri sedikit gitu loh. Coba pindah tempatnya gitu kan. Minimal teman-teman yang emang di daerahnya, mohon maaf, yang sinyalnya agak sulit, ketika jam kuliah coba cari sinyal gitu kan. Biar enak gitu, kalian nanti kalau presentasinya enak, kalian mendengarkan presentasinya juga enak gitu kan, nggak apa-apa. Dalam 7 hari 2 hari kalian sambil refreshing lah ke kafe gitu kan, ikut wifi orang gitu kan, nggak apa-apa. Beli kopi 1 gelas, duduknya 3 jam kan nggak apa-apa kan. Yang penting nggak usah bawa nasi dari rumah aja, nanti
kan dimarahin yang punya kafe gitu. Jadi itu ya tugas kelompok. Terus makalah, terkait makalah nih. Yang terkait makalah apaan? Pembagian ininya. Biasanya Ustaz, ada yang sama sekali satu kelompok itu tidak ada HP, tidak ada apa namanya laptop begitu. Kemudian gaptek urusan komputer begitu. Tambah temennya yang 3 orang lagi sedikit cerita susah dihubungi. Akhirnya memaksakan makalah dengan diketik menggunakan WPS apa official tuh seada-adanya begitu. Jadi kurang maksimal begitu. Jadi sekarang kan enak sudah ada pusat penegasan. Jadi ketika terjadi tidak bisa dihubungi, terjadi alasan yang tidak wajar dalam 4 kali mata kuliah selama 1 bulan, bisa japri ke Ustadz, berarti kan seperti itu. Berarti otomatis Ustadz bisa menghubungi ketua, ada perombakan lagi anggota seperti itu. Kebanyakan seperti itu Ustadz. Ini ketuanya ada nggak? Ente ketuanya? Bukan. Ketuanya nggak hadir. Ketuanya nggak. Siapa ketuanya? Maulana dan Mausuf. Ihsan Mausuf. Enggak, ini kelompok tuh dia permanen sampai 1 semester. Ya, sampai 1 semester dicoba dulu, ketika tidak ada sinkron sama baru nanti ada perombakan. Berarti gini, misalkan mata kuliah ini apa namanya bahasa Inggris. Kelompoknya misalkan ente, Adit, terus siapa lagi? Satu lagi misalkan. Itu kelompoknya itu. Terus nanti apa namanya tajwid itu juga. Jadi ada apa namanya? Ada makalah gitu kan? Ya, jadi jika ada makalah kita kelompoknya kelompok PKN Ustaz. Kelompok PKN itu yang 5 orang. Kemudian kalau untuk ulumul Quran dan apa namanya bahasa Arab itu kan 3 orang, 14 kali pertemuan, jadi 2 kelompok begitu. Yang sudah berjalan. Dan itu gimana Ustaz? Dan itu lumayan efektif. Sebagian kelompok klop begitu. 5 orang kerja sama semua. Cuma ada beberapa kelompok ya 5 orang petugas, cuma pengerjaannya cuma 2 orang begitu, susah dihubungi begitu. Ya, izin Ustaz. Gimana? Ini Ustaz, apa namanya ya masalah kelompok gitu kan ya. Saya juga masih kurang paham karena di saya itu ada 2 kelompok. Pertama saya kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini wah benar-benar nggak ada apa ya? Nggak ada yang klop gitu Ustaz. Jadi benar-benar kemarin itu pas ngerjain apa min 1 hari dikabarin sama Ustaz Maulana gitu kan. Oh, waktunya big bug lah gitu kan. Terus yang kedua lagi mata kuliah saya sama aja gitu. Nah, terus sekarang makanya ini mata kuliah kayak kan ini ada beberapa kayak tafsir segala macam, ini kan ada tugas-tugas nih. Ini saya bingung. Bahkan ada tiba-tiba di WA ini pada bilang ini grup apa? Ya saya juga nggak tahu, kata saya masih bingung ini saya ini grup 4 apa grup 1 gitu kan. Kalau grup 1 beda orang Ustaz. Nah, kalau grup 4 itu kan kalau saya ya semoga grup 4 ini bagus nih. Karena grup 4 ini kalau mau menurut saya gitu. Kita grup 4 aja semuanya tuh mata kuliah apapun. Jadi biar saya itu nggak bingung gitu. Dan satu lagi Ustaz, maaf gitu. Sama masalah gini. Tiba-tiba si tugasnya ini tiba-tiba gitu Ustaz. Jadi harusnya kan gini. Seminggu sebelumnya kan ngabarin lah. Ini masalah apaan? Masalah tugas Ustaz. Bikin makalah. Ada suara Ustaz? Iya, jadi coba ulangi suara. Ya. Ya, Pak Ustaz. Lagi ngomongin masalah
Mana ini suaranya? Ada suaranya nggak? Oke. Sinyal saya kayaknya lagi payah nih. Ya. Iya, Pak Ustadz. Oke. Jadi contohnya gini, yang saya mau gitu, Pak Ustadz, kan karena saya di pondok gitu ya. Jadi HP pun sekarang udah mau dikumpulin lagi. Jadi saya ngerinya tahu-tahu minggu ini dapat presentasi gitu kan. Nah, itu saya pengennya contoh besok nih minggu depan tanggal 3 Desember itu yang presentasi adalah kelompok 4. Nah, di kelompok 4 ini sebutin nih namanya Suheri, Adit, Ustadz Maulana, sebutin gitu Bos. Jadi biar kita nih, oh iya, saya nih ada nama saya gitu. Karena sampai sekarang pun saya bingung nih. Saya sampai ngomong ke Ustadz Maulana, Ustadz Maulana gimana ya? Saya takutnya saya enak-enak gitu kan. Tahu-tahu saya presentasi gitu. Waduh, kan kacau juga gitu. Itu sih yang bikin dilema buat saya gitu. Saya takutnya lagi santai-santai tahu-tahu presentasi gitu. Itu. Berarti kalau gitu kan tadi kelompoknya itu permanen ya buat 1 semester kan? Iya. Misalkan ente di kelompok 4 nih, itu kan sampai Iya. nanti sampai 1 semester bukan? Orang-orangnya itu aja. Iya. Nah, sedangkan saya ada 2 kelompok Ustaz. Nah, itu ada ada kelompok grupnya 1 nggak? sama kelompok. Misalkan grup kelompok 4 Ada. nih. Beda-beda dan mereka sama menanyakan ini kita kapan ada tugasnya dan saya pun bingung kan. Waduh, gimana ya kata saya bingung Itu banget. ada grupnya nggak? Ada Ustaz. Izin meluruskan Ustaz. Ustaz Kuda, mohon maaf. Saya kira si Ain sih. Dia baru SMA tapi tegas loh pembawaannya. Ya gue kalau dia udah ngomong gue diem. Serius. Enggak, dia kalau udah ngomong. Bukan. Terusin dong. Kita tunggu sebentar ya, mungkin sinyal. Tunggu, biar ada penengahnya. Tapril, Kiai. Biar ada penengahnya, biar ada solusi. Itu Ustadz Zuhairi udah dibahas di grup kan tadi kemarin tuh. Jadi kelompoknya kan ada dua tuh. Iya. Itu bahasa Arab sama tafsir Tarbawi yang 3 orang tuh. Yang 4 mata kuliah lagi itu yang kelompok PKN tuh. Iya. Ya gitu. Iya, maksudnya gini. Maksudnya Nunggu Ustaz Tifda aja. Boleh, siap. Intinya, nah nih Ustaz datang nih nanti. Siap. Silahkan. Nah, izin Ustaz meluruskan. Ustaz. Sinyal belum. Halo, ada nggak suaranya? Ya, ada Ustaz. Ya Allah. Ini sinyal nih payah banget nih. Ketuanya belum hadir lagi ketuanya. Ketuanya belum ada Ustaz. Nanti suruh japri saya. Siap. Mungkin itu apa namanya? Kan itu kelompok tuh permanen. Kalau kelompok permanen itu berarti nanti suruh bikin grup aja orang-orang kelompok itu yang di dalamnya gitu loh. Jadi misalkan kayak tadi nih kelompok seri, kelompok 4 katakan. Nah, ketika disebutkan di grup, oh nanti untuk minggu depan presentasi makalah ini kelompok 4, oh udah ketahuan. Ini orang-orangnya aja kan. Misalkan kelompok 2 orang-orangnya itu. Kelompok 3 orangnya itu gitu kan. Mungkin gitu. Suruh bikin grup apa namanya? Iya Ustaz. Sebenarnya itu dari awal kan sudah. Itu ada kelompok
PKN sama kelompok bahasa Arab. Nah, itu sudah permanen itu. Sudah ada grupnya. Ini dikasih tahu kalau kelompok ini, misalnya kelompok PKN itu rebel sama kelompok bahasa Indonesia sama metode Al-Quran itu udah Inggris. tertata rapi ya Ustadznya. Dari awal itu udah diinfokan. Dari pengurus sudah diinfokan semua. Nah, itu dua grup itu, hanya 2 grup ya Ustadz. Untuk semua mapel itu hanya 2 grup. Jadi, buat yang tidak mengikuti grup pasti ya akan seperti ini. Tidak tahu, dan katanya, aku kelompoknya siapa, tidak ada konfirmasi. Masa dari pihak pengurus harus membuatkan grup sendiri-sendiri gitu, itu sebuah ketidakmungkinan ya Ustadz ya. Seperti itu. Nah, jadi kami ya sudah membuatkan itu Ustadz. List, saya sudah membuatkan list itu semuanya 50, kalau tidak salah 51. Itu sudah dibikin, ada nomor WA-nya juga, sudah ada kelompoknya juga. Itu kan tinggal menghubungi toh Ustadz. Nah, dari pihak mereka sendiri individunya menghubungi dari kelompok masing-masing. Kelompok satu ya menghubungi kelompok satu semua. Itu sudah tertata rapi atau belum masing-masing kelompok juga saya tidak tahu. Intinya kan kami dari pihak pengurus itu sudah ada tanggung jawab lah Ustadz untuk membuat seperti itu. Nah, kenapa dari pihak mereka ini ya ada beberapa pihak, salah satu bilangnya dan nggak efisien lah dan apalah, ya intinya ya karena mereka nggak mengikuti. Jadi dari pihak pengurus ya bingung sendiri Ustadz gitu. Jadi masalahnya ya bukan itu sih Ustadz, masalahnya bukan tentang makalah. Kalau makalah itu kan ya masing-masing kelompok lah tanggung jawab sendiri masing-masing kelompok. Jadi internalnya itu seperti itu. Dari kelompoknya yang mana itu kan sudah dilurusin dari awal ya Ustadz ya. Jadi itu sudah clear, sebenarnya tidak ada itu. Itu masing-masing. Nah, kemarin itu ada yang bilang katanya nggak diingetinnya mepet gitu. Nah, gimana? Kita dari pihak pengurus juga kan berusaha mengingatkan pas H-1 kan Ustadz. Itu berusaha mengingatkan loh. Sebenarnya ya tanggung jawab mereka masing-masing. Dari kita juga enggak ada tanggung jawab gitu loh Ustadz. Kita ada etikat baik mengingatkan bahwasanya kelompok ini gitu waktunya besok itu presentasi gitu. Nah, mengingatkan ya sekedar mengingatkan. Kalau mereka belum bikin ya itu tanggung jawab mereka sendiri, intinya kan gitu ya Ustadz. Terus juga ada yang nah kalau Ustadz ngelihat di itu grup kelas yang B, kayaknya Ustadz Rifda ikut ya. Ada saya. Ya kan ada beberapa pihak ya yang seperti itu. Jadi dari pihak pengurus ya pusing. Itulah. Jadi pihak pengurusnya malah. Ya. Intinya kan bukan tanggung jawab dari pihak pengurus toh Ustaz. Tapi mereka ya menimpakan semua itu. Ini nih pengurus gitu loh Ustaz. Harusnya gini gitu. Jadinya kita ya serba salah. Dari pihak pengurus serba salah semua. Seperti itu. Oke. Ya, kalau melihat fenomena ini kayaknya emang kalau dilihat dari semaksimal mungkin pengurus sudah maksimal lah dengan kerja kayak gitu mengingatkan. Cuman emang kembali lagi kepada diri kalian masing-masing kan. Pertama, saya bukan mengungkit masalah ini sistem kuliah ini berbayar atau enggak berbayar gitu kan. Tapi emang salah satu dibentuknya sekolah tinggi Zawiyatul Quran itu pertama untuk memfasilitasi kalian yang supaya keinginan Kiai itu orang Quran tuh jangan sampai ketinggalan dong katanya. Nggak cukup dong hafal Quran doang untuk saat ini kan. Nah di samping itu Kiai itu emang viewer mau ngasih tanpa bayaran. Ya tuh sebenarnya bukan kita tuh malah setujunya berbayar entah sebulan entah satu semester 150.000. Kenapa bukan kita perlu duit bukan, tapi untuk memberikan saya udah bayar dong sayang kalau nggak kuliah nih, jadi ada rasa tanggung jawab gitu. Kalau sekarang kan mindset orang sekarang kan dikasih gratis, udahlah orang gratis ini biarin gitu kan. Akhirnya nggak ada rasa keinisiatifan untuk memantau saya
kapan ya presentasi nih, kapan ya saya ini apa bikin makalah nih. Nah sedangkan apa namanya hal-hal yang seperti itu tuh penting banget gitu. Nah kalian kalau misalkan jarang buka grup ya udah ketinggalan. Masa harus pengurus japri kalian masing-masing, kan pengurus juga punya kesibukan sendiri, kalian juga punya kesibukan sendiri loh. Toh yang izin juga, Ustadz mohon maaf ya saya nggak bisa ikut kuliah dulu, lagi ada kegiatan ini, ya itu kan kalau untuk izin kuliah mungkin itu urusannya sama nanti apa pihak sekolah tingginya ya. Tapi kalau masalah kayak tugas terus mepet dikerjakan itu kan coba kamu manage dong. Kan nggak sulit manajemen tugasnya. Misalkan oh ternyata minggu depan saya ngerjain makalah ini, minggu ini saya ngerjain makalah ini. Ya kecuali kalau kalian punya ada kedekatan sama pengurus, misalkan tolong ingetin ya, itu beda lagi cerita. Nah ini sekarang kita harus ngingetin di grup, sedangkan kaliannya nggak buka grup. Terus ketika diingetin mepet-mepet, apa namanya, pusing sendiri, itu kan repot kayak gitu kan. Makanya coba saling apa namanya, belajar dewasa semua ya, biar enak gitu. Untuk masalah hal yang kayak gini tuh emang ya itu wajar lah kalau terjadi, kan namanya juga kita kan berjauhan, kita terkendala dengan sinyal, terkendala apa, makanya silahkan kalaupun ternyata emang dua grup itu udah efektif, nah saya harap yang per kelompok tuh bikin grup lagi. Jadi ketika dari pengurus mengatakan oh nanti presentasi minggu depan grup 3 ya, nah kalian tuh udah ada grupnya, grup 3 siapa aja di dalamnya. Kan masa dari satu grup yang isinya 5 orang masa semuanya nggak buka grup pengurus, yang dimana pengurus mengingatkan, kan nggak mungkin banget gitu loh. Nggak apa-apa yang kemarin sampai sekarang udah terjadi ya nggak apa-apa, tapi saya harap apa namanya untuk besok dan selanjutnya itu diperbaiki lagi ya, biar nggak kejadian lagi hal yang semacam ini tuh. Karena kan kasihan kita ngebantu apa namanya, kita hanya menunaikan apa yang diperintahkan oleh kiai. Nah kalian sebagaimana menjadi target cita-cita keinginan daripada kiai ya udah. Kalau masalah kalian pengen enak, ya namanya kuliah online tuh nggak 100% enak gitu lah. Jenuh ya pasti jenuh. Cuman kalau dilihat dari penting hidup nanti dari zaman sekarang sampai ke depan tuh dia hidup pasti menggunakan apa namanya, entah itu gelar, entah itu apa. Kamu hafal Quran, hafalan kamu mungkin, tapi kalau nggak ada gelarnya orang sulit memandang kan. Bisa dipahami ya. Coba belajar dewasa, kan mohon maaf nih yang udah sepuh-sepuh kan ada di sini, bukan saya menggurui ya, tapi apa namanya, kita berkaca dari lapangan yang sudah terjadi, entah itu angkatan 1, entah itu angkatan 2, angkatan 3 insya Allah lebih bagus lagi lah. Jadi paham kan? Insya Allah. Ini Maulana Malik Ibrahim hadir nih. Maulana Yusuf, ketua nih Maulana Yusuf apa Maulana Malik Ibrahim? Ketua belum hadir juga. Udah Ustaz lagi. Ente ketua? Ya Ustaz. Yang ketua siapa? Kalau dari awal saya Ustaz. Terus sekarang udah nggak di awal, bukan ente berarti? Atau masih? Untuk sementara belum ada lagi pemilihan Ustaz. Ya nggak apa-apa, kan satu semester lah belajar. Kamu ngurusi umat yang zohir itu kan mungkin peningnya nggak terlalu lah, tapi ngurusin umat yang apa namanya, yang Zoom itu agak pening, pertama sulit dihubungi gitu. Oke, ini masalah terkait kayak absensi itu nanti diingatkan ya.
Terus masalah tugas itu kan itu sering aja apa namanya dia upload pembagian apa kelompoknya. Kan kayak tadi nih itu kelompok tuh udah permanen kan. Misalkan dari kemarin kelompok 1 orangnya 5 orang tuh. Ya, Betul nggak? betul. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu tadi ya terkait absensi. Yang dari awal itu yang dikasih hanya kelas A, kemudian kelas B itu yang sisanya. Nah, sebetulnya kami juga masih bingung terkait absensi itu. Jadi kelas B itu ada berapa gitu. Nah, kata Ustadz Haris juga nanti katanya beliau itu mau menghubungi pihak jadi minta absensinya, tapi sampai sekarang saya masih belum mendapatkan absensi yang kalau untuk terkait absensi format khususnya belum ada memang. Kami masih manual untuk list, jadi kelas B siapa aja Haris. Ya, itu ada untuk yang belum format absensi itu belum ada. Cuman makanya emang dituntut kalian masuk Zoom itu sesuai dengan jam kuliahnya. Absensinya itu menggunakan screenshot, dosen yang screenshot kan, dikasih tahu waktunya, mungkin itu terserah dosennya. Ada dosen yang manggil satu-satu. Tidak ada Ustaz. Tapi ada beberapa dosen itu yang menimpakan, mohon maaf, memberikan kewajiban absensi itu kepada mahasiswanya Ustaz. Ya, bilangnya gini, ya nanti kalau mau izin sama Pak Ketua, tinggal ke Pak Ketua gitu Ustaz, ada. Tapi kalau untuk saya pegang absensi satu dosen Ustaz itu ya sudah itu saya buatin format tersendiri. Jadi ya beliau meminta kan, jadi saya menyanggupi begitu. Tapi untuk yang dosen-dosen lain ya ada yang nanti itu ketua gitu, ada yang sudah di absensi sendiri begitu Ustaz. Oke, berarti emang kalau memungkinkan untuk format khusus absensi, insya Allah nanti kita buatkan. Kenapa kita belum buat? Pertama emang melihat kesungguhan dulu kan. Ini anak-anaknya bukan berarti kita nggak mampu buat absensi atau apa namanya, tapi kan karena emang dari angkatan 1 dan 2 tuh rata-rata absensi itu di screenshot gitu, dan screenshotnya itu kan nggak ketahuan waktunya kapan kan. Jadi misalkan suka-suka dosen dia tahu-tahu pas lagi masuk ternyata keluar dulu pas di absen, itu kan bahaya gitu. Atau masuknya telat absen pertama gitu kan. Makanya sebisa mungkin emang ikuti terus gitu, kecuali emang dosennya nggak masuk ya. Jadi emang nggak inilah apa namanya. Tapi kalau untuk memang diharuskan dengan absen, saya bisa kan aja bikin absen pakai ini Google Form gitu kan, yang ada limit waktunya jam sekian gitu. Tapi kan takutnya ketika dikasih tahu gitu, dia masuk hanya untuk absen doang. Nah ya Ustaz, kemarin juga ada yang mengusulkan seperti itu, tapi ya belum ditindaklanjuti. Nggak tahu isinya apa, kan tahunya dulu. Iya. Dari mana? Kalau dari konteks tapi sekarang mau nggak mau harus tahu. Iya, ngikuti gitu. Iya, sebenarnya oke lah, nanti kita kalau emang kalian untuk melihat supaya lebih efektif menggunakan absensi Google Form, insya Allah nanti. Cuman syaratnya masuk dan keluar dosen. Jadi jam 9 sampai jam itu ada screenshot. Jadi dia refresh sama untuk 2 screenshot itu ketika masuk awal jam 9, mulanya setengah 11. Jadi emang persyaratannya kalau emang sekalipun kita mau bikin disiplin bisa aja kita ya.
lebih disiplin. Cuman kan contoh disiplinnya gimana? Kalian nanti saya bikinkan format Google Form di mana ketika mau absen tuh kalian screenshot dulu, oh, ini dosen masuk jam 9.30. Itu screenshot pertama. Kemudian kalian resume, kemudian setelah itu screenshot dosen keluar. Oh, dosen keluar jam 10.30. Nah, itu kan lebih afdol kan. Jadi ada screenshot dosen masuk, ada screenshot dosen keluar. Terus jamnya juga harus nampak gitu loh. Kemudian diisikan resumenya, kan nggak mungkin kamu screenshot doang, kan bisa aja dikirim dari temen kan. Tapi kalau resume itu hasil yang kalian dapat. Tapi kalau kalian nggak ngikuti, mana ada bisa resume gitu kan. Bisa aja seperti itu. Nggak usah banyak-banyak lah, 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf. Cuman yang emang inti poin daripada penjelasan dosen itu. Kalau memang diharuskan seperti itu. Ya mungkin kedepannya bisa aja seperti dengan kasus kayak gini kan. Kalau makalah itu kayaknya emang kalian tinggal baca makalah terus bisa ngeresum sendiri. Tapi ini kan penjelasan daripada dosen yang mentahsis makalah tersebut gitu kan. Nah, jadi untuk para pengurus ya udah bagus lah itu. Jadi kita coba seperti itu ya. Atau gimana untuk saat ini sampai 1 semester ini gitu dulu aja. Saya ngasih penawaran, takut kalian berat banget Ustadz kalau gitu, takut saya lagi ngajar gini-gini kan. Cumanya kita tuh dispensasi terlalu banyak kita tuh. Udah mah kita online, kemudian mohon maaf nggak ada bayaran, dispensasi kita kepada kalian lebih banyak gitu. Itu yang harus kalian coba di mana ada kampus kayak gini. Ya. Dan kalau kalian merasa saya salah masuk kampus, ya itu perasaan kalian, tapi niatan kita hanya untuk memfasilitasi para para orang-orang yang ingin mendapatkan pelajaran lebih setelah SMA gitu. Ya, nggak ada yang sia-sia lah. Jadi gitu ya, lebih ditegaskan lagi ya Maulana ya, masalah tentang tugas tuh. Kalau perlu suruh bikin grup per kelompok gitu. Nah, jangan nanti di grup misalkan gimana? Itu juga Ustaz. Jadi maksud absensi saya itu takut ada yang nggak masuk ke dalam list absensi gitu. Jadi saya mau data sheet-nya dari SPSS itu supaya bisa membagi juga kelompok siapa saja yang belum masuk gitu. Takutnya kalau di list itu kan ada yang nggak masuk atau gimana ulang. Jadi kalau saya udah mendapatkan absensi yang fixnya gitu dari pihak kampus, lalu kami kan memang dari sekarang juga kita udah bikin grup per mata kuliah itu udah ada grupnya. Kemarin takutnya ada yang kayak kasusnya kemarin ada siapa gitu yang jati ke saya katanya belum masuk sama sekali, baru masuk. Jadi kan itu ya harus kelompok manakan gitu nanti. Jadi kami harus Oh ya, nanti saya kirim datanya ya. Saya kirim data anggota kelas B kan? Ya, anggota kelas B kan kalau kelas A sudah jelas itunya kelas A udah di biar kelas ini B kemarin belum kelas B itu cuma biar lebih enak ya. Ya, mungkin seperti itu Ustaz dari saya. Ya, nanti japri aja apa yang ya, japri saya. Saya minta absensi terus Ya, Ustaz. Nggak ada suaranya Ustaz.
Sinyal saya lagi payah banget nih hari ini. Nanti japri-japri aja ya, Maulana. Ya, Berarti untuk masalah absensi kita koordinasikan sebagaimana kalian nyaman. Terus data ke kita juga masuknya jelas gitu kan. Saya kenapa kita nggak memberikan absensi yang paten? Takut emang kita pertama kita lihat background kalian tuh ada yang udah ngajar. Sekalipun perkataan sebagaimana perkataan Ustadz Nasir ya, kalau kamu masuk ke SJTK ya kamu harus bertanggung jawab dengan ini, dengan niatan kamu masuk sini kan. Oke lah, itu memang perlu. Cuma di satu sisi selagi kalian bisa bertanggung jawab dengan SJTK, kemudian SJTK juga bisa memberikan apa namanya dispensasi tanpa bertentangan dengan peraturan ya. Begitu ya. dulu ini Ustaz permasalahan tentang Zoom, terutama pas mata kuliah Ustadz Haris, kan itu suka di lock ya, suka dikunci. Kalau apa ya ada batas waktunya lah dikunci. Nah, bagi yang kendala sinyal itu kan sebenarnya udah masuk seperti dengan saya kemarin, kita itu udah masuk, udah mengikuti, tapi di tengah kendala itu sinyal itu tiba-tiba hilang gitu, apa udah stabil sinyalnya, udah stabil, jadi kan suka keluar sendiri itu pas masuk lagi udah nggak bisa. Nah itu kira-kira bisa masuk absen nggak Ustaz? Apa emang itunya apa ya? Kalau seperti itu. Oh itu yang Pak Haris itu yang gabungan ya kelas A sama kelas B kan? Ya, yang gabungan itu kan suka di lock itunya dikunci zoomnya kalau itu udah. Yang hadir biasanya berapa? Hanya 100 lebih? Ya enggak Ustaz. 100 lebih ya. 40-50 biasanya. 40-50. Itu tuh sebenarnya apa ya permasalahannya? Dit apa permasalahannya kok bisa ngelok gitu Dit? Emang suruhan beliaunya. Peraturan dari Pak Aris sendiri yang untuk mengelokkan. Kenapa bisa begitu? Kalau yang telat gitu ya? Iya, jadinya masuk jam 7, toleransi 30 menit. Jam setengah 8 dikunci. Begitu. Ya itu kayaknya emang itu udah peraturan beliau. Nggak bisa saya harus minta dispensasi kepada beliau kan. Itu malam apa? Malam Rabu kan? Malam Sabtu kan? Malam Sabtu. Nah, Pak Haris itu pertama kemarin beliau minta malam Minggu. Cuman kata saya, oh aduh Pak Haris, malam Minggu tuh killer banget buat kita anak muda kata saya. Kan? Karena kan sebagaimanapun entah itu santri, entah itu yang yang masih di pondok ataupun enggak, kalau malam Minggu kan mindset kita ngopi dong, ngopi gitu kan. Nah, itu beda. Saya ada waktu senggangnya malam Minggu Ustadz. Oh, kata saya coba dipikirkan lagi Pak Haris gimana ya. Itu tuh udah saya rubah ke malam Sabtu tuh udah saya bujuk-bujuk gitu loh. Tadinya malam Minggu jam 7 lah, itu kan killer banget gitu lah kan. Pas Isya lagi Ustaz. Enggak apa namanya? Waktunya lepas Isya. Iya, pas waktu Isya banget. Oke, sinyal saya emang terlalu kayaknya nggak bisa lama-lama nih, udah jelek banget sinyalnya. Nggak tahu Telkomsel lagi gangguan banget nih, habis hujan mungkin tadi dikit. Jadi gitu ya, untuk masalah Zoom kayaknya itu ikuti aja peraturan Pak Haris ya. Tapi kalau untuk penyediaan Zoom aman kan? Yang harus kuliahnya jam sekian, Zoom udah standby terus? Aman.
Ya, Zoom apa-apa. sampai saat ini Kalau untuk masalah sementara. Zoom, insya Allah lah. Bisa kita handle. Saya tuh banyak yang yang mendapatkan masukan dari teman-teman entah itu angkatan 1. Gimana? Tadi 1-2-nya, namun 2-11 itu isi-isinya. Biasanya saya tuh ada dapat masukan daripada teman-teman angkatan 1, angkatan 2 gitu. Ustadz katanya gimana kalau untuk Zoom ini kita iuran gitu kan. Tapi emang kembali lagi kepada niatan Kiai itu. Kiai nggak mau memungut memberatkan kalian gitu. Kalian udah ikut kuliah dengan aktif juga, Kiai senang masalah Zoom itu, insya Allah kita masih bisa handle lah ya. Kecuali emang silakan, emang kalau kalian mau bikin uang kas itu urusan kalian gitu kan. Misalkan saat saya mau bikin uang kas lah buat anak SZK sebulan 10.000 kan lumayan, dikali 10 kan udah 500.000 gitu loh. Nanti kalau ada kuliah offline enak gitu kan Ustadz, itu mah beda lagi cerita, itu kan inisiatif daripada kalian. Gitu ya. Takut misalkan Ustadz saya bikin acara online mau mengadakan seminar, ngundang ini dari angkatan 3 ya silakan. Kalau punya uang kas enak, nggak ngedadak. Kan sekarang kan enak, kirim 10.000 lewat Dana kan bisa gitu loh. Sebulan 10.000, ya Allah buat apaan tuh? Rokok aja udah 30.000 sebungkus nih. Ya. Itu mah bisa itu mah inisiatif daripada kelas masing-masing ya. Yap. Ada yang tanyakan lagi? Baterai saya udah kedap-kedip nih. Cukup Ustaz. Cukup lah ya. Ya Ustaz, cukup. Nanti nggak apa-apa japri-japri saya aja ya. Saya kenapa nggak terlalu sering muncul di grup kelas B tuh, nggak apa-apa biar kalian belajar memanage teman-temannya. Tapi kalau misalkan ada yang sulit dihubungi banget, bilang saya aja. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Doa kita. Amin. Baik, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.